Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala habibi ilahi alamin Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil mu'minin al-muntajabin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Berkat lutuf dan inayahnya kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti acara wiladah Imam Ali Al-Hadi alaihi salam. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya yang suci dan khususnya kepada Imam Mahdi ajalallahu ta'ala fajrul syarif. Adapun susunan acara wiladah Imam Ali Al-Hadi alaihi salam: 1. Pembukaan oleh MC, 2. Tilawatul Quran oleh Akhina Fauzi, 3. Ceramah oleh Ustadz Husain Al-Habsyi, 4. Hadroh oleh Santri Hauzah, 5. Penutupan oleh saya sendiri. Untuk itu kita buka acara ini dengan membaca basmalah ma'as sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Akhina Fauzi. Waktu dan tempat kami persilahkan dengan shollu ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro anna Allah sakhkhara lakum ma fil samawati wa ma fil ardi wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana asy-syaitanu yad'uuhum ila 'adzabis sa'ir. Wa may yaslim wajhahu ilallahi wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa ilallahi aqibatul umur. Wa man kafara fala yahzunka kufruhu ilaina marji'uhum fanunabbi'uhum bima 'amilu innallaha 'alimun bidatis sudur. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik ala rasulillah wa alihil athar ala rasulillah wa alihil athar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya yaitu ceramah dari Ustadz Husain Al-Habsyi.
falyatafaddal bisolati ala Muhammad wa ali Muhammad. Qad aflaha man shalla ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karati a'yunina Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa ala alihi tayyibin Muhammad wa ali Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Aqulu lakum jami'an assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani wa akhwati, aqulu lakum as'adallah ayyamakum bidhikri milad al-imam al-ashir min aimatil adhar al-imam Ali al-Hadi an-Naki. Saya ucapkan selamat berbahagia atas kelahiran imam kita al-Imam Ali al-Hadi. Dan tentunya selalu dan sering kita sampaikan bahwa kita harus terus dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala puji bagi Allah bahwa dengan rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesempatan untuk bisa duduk di majlis yang penuh mulia ini, yaitu momen untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dengan melalui ketakwaan. Bicara tentang al-ma'ad misalkan, bahwa ketika kita berbicara tentang hari kiamat, hari akhir, bahwa kita ketahui bahwa kita di dunia ini tidak untuk selamanya hidup di dunia. Ketahuilah bahwa ini adalah sebuah perjalanan, yang mana perjalanan ini kita akan sampai kepada hari kebangkitan, di mana itu adalah kehidupan yang sesungguhnya. Dan ketika kita berbicara tentang al-ma'ad, bahwa perjalanan kita setelah kematian itu sangat panjang, dan tentunya dalam sebuah perjalanan pasti membutuhkan yang namanya bekal. Sebagaimana ayat Al-Quran mengatakan, fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Maka berbekalah kalian, dan ketahuilah bahwa bekal yang terbaik adalah ketakwaan. Sehingga kita katakan bahwa dunia ini adalah sebagai mazra'atul akhirah, sebagai ladang dari akhirat kita, bahwa kehidupan yang sesungguhnya kita adalah di akhirat. Dan ketika di akhirat itu sama sekali tidak ada amal, yang ada hanyalah hasil panen dari apa yang kita lakukan di dunia ini. Sehingga perbanyaklah bekal kita di dunia ini. Dan Al-Quran tadi menyebutkan bahwa bekal yang terbaik adalah ketakwaan. Kalau kita gabungkan dengan surat Al-Hajj ayat 32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu termasuk dari ketakwaan secara hati. Artinya bahwa apa yang kita lakukan pada malam ini, baik itu dari syahadahnya ataupun wiladahnya, ini adalah termasuk dari sya'air min sya'air Allah, termasuk dari mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah termasuk ketakwaan dan merupakan bekal kita kelak di hari kiamat. Dan mudah-mudahan dengan duduknya kita di sini, kita akan mendapatkan panen hasil bekal kita kelak di akhirat. Berbicara tentang acara yang kita peringati pada malam ini, yaitu Milad Al-Imam Ali Al-Hadi, sedikit kita akan bacakan biografi singkat. Nama beliau adalah Ali bin Muhammad
dan lakop beliau atau gelar beliau banyak ya, dan yang terkenal adalah Al-Hadi dan An-Naqi. Kunyah beliau adalah Muhammad Abul Hasan Ats-Tsalits, yang ketiga. Beliau lahir di pinggiran kota Madinah, yaitu kota Syariah, di tanggal 15 Dzulhijjah dalam satu riwayat ya. 15 Dzulhijjah tahun 212 Hijriyah. Wafat di kota Samarra tanggal 3 Rajab 254 Hijriyah, yang artinya 1 tahun sebelum kelahiran Al-Imamil Mahdi. Dimakamkan di rumahnya di kota tersebut, di kota Samarra. Dan kalau kita melihat kok bisa dari kota Madinah ke kota Samarra, Madinah di Jazirah Arab, sementara Samarra di salah satu kota di negara Irak. Pada tahun 233 Hijriah, di usianya 21 tahun, beliau Imam Ali Al-Hadi dipaksa oleh penguasa pada masa itu, yaitu Al-Mutawakkil, untuk dipindahkan atau diasingkan di kota Samarra, dan beliau tinggal di sana bersama keluarganya dan juga putranya Al-Imam Hasan Al-Askari. Dan bahkan kemudian sampai kemudian Imam Ali Al-Hadi wafat juga di sana. Begitu juga dengan Imam Hasan Al-Askari juga dikebumikan juga di kota Samarra. Sehingga dikenal juga dengan Askariyain ya. Sebuah kota Samarra yang dikenal dengan kota Askariyain, yaitu dinisbahkan kepada Imam Ali Al-Hadi dan Imam Hasan Al-Askari. Dan juga di kota itu pula, di tempat itulah kemudian Imam Mahdi dilahirkan dan kemudian juga digaibkan. Masa imamah beliau 34 tahun, dimulai dari wafatnya ayahandanya di tahun 220 Hijriyah. Jadi beliau lahir 212 Hijriyah dan kemudian wafat dan kemudian diangkat menjadi imam di 220 Hijriyah, yang artinya ketika beliau menjadi imam usia beliau adalah 7 tahun, di mana ayahnya wafat di usia 25 tahun, masih muda. Imam Muhammad al-Jawad wafat di usia 25 tahun. Dan pada saat itu tentunya masyarakat Syiah sudah tidak kaget dengan keimamahan di usia belia. Kenapa? Karena sebelumnya sudah dialami oleh Imam Muhammad al-Jawad, yang mana beliau berusia 8 tahun ketika beliau diangkat menjadi imam. Berbicara tentang kehidupan yang dialami oleh Al-Imami Ali Al-Hadi, ada paling tidak 4 poin yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini berkenaan tentang kehidupan Al-Imam Ali Al-Hadi. Yang pertama adalah kita melihat kondisi Imam Ali atau kondisi masa Imam Ali Al-Hadi tersebut, bahwa Imam Ali Al-Hadi itu sezaman dengan beberapa Khalifah Abbasiyah, 4 atau 5 di zamannya, 4 atau 5 atau sezaman dengan 4 atau 5 Khalifah Abbasiyah. Dan yang terlama dari khalifah-khalifah tersebut adalah Khalifah Al-Mutawakkil, yang kurang lebih 15 atau 16 tahun di masanya Imam Ali Al-Hadi. Nama Al-Mutawakkil sendiri adalah Ja'far bin Mu'tasim dan dikenal dengan Al-Mutawakkil. Siapa Al-Mutawakkil itu? Sedikit mungkin saya akan berbicara tentang sosok dia, bahwa ternyata ketika kita berbicara tentang Khalifah Abbasiyah, tentu kita katakan bahwa seluruh Khalifah atau kita katakan Abbasiyah itu yang kekejamannya mungkin sama dengan atau bahkan mungkin lebih kejam dari Bani Umayyah. Sama-sama kemudian mereka adalah
pembenci Ahlul Bait. Tapi dari semua Khalifah Abbasiyah yang paling kejam dan paling bengis terhadap Ahlul Bait dan pecinta Ahlul Bait itu adalah Al-Mutawakkil. Kalau kita berbicara misalkan tentang pembahasan kemarin tentang syahadah atau tentang wiladah Imam Ali Ar-Ridha, bahwa Imam Ali Ar-Ridha itu sezaman dengan Ma'mun, bahwa ketika kita sudah membahas bahwa Ma'mun walaupun pada akhirnya dia adalah membunuh atau pembunuh Imam Ali Ar-Ridha, tapi semasa hidupnya dia masih menunjukkan kecintaan atau paling tidak terlalu memusuhi Ahlul Bait. Dia masih menunjukkan kecintaan, walaupun kita katakan kemarin yang sudah kita bahas cinta dalam tanda kutip ya. Tapi masih kita katakan masih menghormati, dalam artian masih menganggap atau mengakui keutamaan dan kemuliaan yang dimiliki oleh Ahlul Bait. Tapi Al-Mutawakkil berbeda. Al-Mutawakkil itu betul-betul dia membenci Ahlul Bait. Betul-betul yang paling utama yang dia benci adalah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Betul-betul dia ingin menampakkan kebencian, dan bahkan dalam penampakan kebencian itu siapapun yang teridentifikasi, siapapun yang ketahuan dia adalah pecinta Ahlul Bait, maka langsung dibunuh. Itu Al-Mutawakkil. Salah satu contohnya misalkan dia pun juga membenci para penziarah Al-Imamil Husain. Jadi siapapun yang menziarahi Imam Husain itu pasti akan diancam, dianiaya dan lain sebagainya. Sampai bahkan ada suatu ketika yang mungkin sudah sempat disampaikan juga di Majelis Asyura ya, bahwa siapapun yang menziarahi Imam Husain maka maharnya adalah tangannya. Jadi tangannya akan dipotong. Dan mereka karena kecintaan mereka kepada Imam Husain semuanya siap untuk memotong tangan mereka. Ternyata masih tidak bisa untuk menghilangkan kecintaan masyarakat kepada Imam Husain. Akhirnya membuat sebuah aturan bahwa setiap yang menziarah Imam Husain harus 10 orang, dan setiap 10 itu harus 1 orang menjadi tumbal dan dibunuh. Dan mereka para pecinta Imam Husain pun juga berebut untuk menjadi yang terbunuh itu. Sehingga upaya-upaya bagaimana Mutawakkil, bagaimana masyarakat itu jauh dari Ahlul Bait itu dilakukan. Dengan cara demikian ternyata masih saja masih saja banyak masyarakat yang kemudian tetap mencintai Ahlul Bait, mencintai Imam Husain alaihissalam. Maka apa yang dilakukan? Dia kemudian membuat, dalam sejarah disebutkan dia membuat sebuah banjir bandang, banjir yang mana tujuannya adalah supaya makam atau kuburan Imam Husain itu juga ikut hanyut dengan banjir tersebut. Itu yang dilakukan. Tujuannya itu. Sehingga ketika makamnya Imam Husain itu hilang, maka tentunya ketika maudhu'nya hilang, ketika yang diziarahi tidak ada, maka para penziarah Imam Husain pun juga akan hilang dengan sendirinya. Tapi tentunya kemukjizatan Ahlul Bait ada di situ. Saat banjir itu datang dan menghampiri makam Imam Husain, yang terjadi adalah bahwa banjir itu berputar di sekitar makamnya Imam Husain dan tidak mengenai makamnya Imam Husain, yang dikenal sekarang dengan Ha'iril Husaini. Bahwa di tempat itulah bahwa yang namanya banjir itu hanya berputar-putar mengitari makamnya Imam Husain alaihissalam. Ini kita katakan Al-Mutawakkil. Sehingga kalau misalkan kita berbicara tentang dia, maka dia adalah salah satu, kita katakan salah satu misdak dari sabda Nabi yang mengatakan la yuhibbuka illa mu'min wala yubghiduka illa munafik. Tidak ada yang mencintaimu wahai Ali kecuali dia adalah orang mukmin, dan tidak ada yang membencimu wahai Ali kecuali dia adalah seorang yang munafik. Ini adalah salah satu contoh
orang yang munafik misalkan kalau kita melihat dalam sejarah tersebut. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apa yang dilakukan oleh Al-Imam Ali Al-Hadi terhadap upaya yang dilakukan oleh Mutawakkil ini. Ketika dia memproklamirkan, dia mengatakan kebenciannya, dia menunjukkan kebenciannya kepada Ahlul Bait, khususnya kepada Amirul Mukminin, maka yang dilakukan oleh Imam Ali Al-Hadi untuk menjawab berbagai macam tuduhan yang disampaikan oleh Al-Mutawakkil tersebut adalah Imam Ali Al-Hadi tentunya melakukan sebuah pembelaan. Imam Ali Al-Hadi menjelaskan tentang bagaimana keutamaan Ahlul Bait yang tentunya karena memang kondisi dan situasinya tidak memungkinkan untuk menyampaikan kepada masyarakat, karena sekali lagi bahwa Imam Ali Al-Hadi hanya 21 tahun ya, 13 tahun di masa imamahnya, 13 tahun di kota Madinah. Habis itu dipaksa untuk diasingkan di kota Samaro. Itu kita katakan ngapain di kota Samaro itu ya diasingkan, jadi tahanan rumah. Nggak boleh ada yang berinteraksi dengan Imam Ali Al-Hadi. Jadi masyarakat tidak ada yang berhubungan dengan Imam Ali Al-Hadi setelah apa? Setelah beliau pindah ke kota Samaro. Dan itu berlangsung kurang lebih berapa? 13 tahun juga kayaknya. 21 tahunan ya. Karena masa imamahnya 34 tahun. Jadi apa yang dilakukan kemudian? Bagaimana cara Imam Ali Al-Hadi menyampaikan pembelaannya? Maka Imam Ali Al-Hadi membuat sebuah doa yang kita kenal dengan doa jami'ah, doa ziarah jami'ah kabirah. Itu bagus untuk dibaca, dan sebelum membaca doa itu juga disunahkan untuk membaca takbir 100 kali. Dan apa isi dari doa ziarah jami'ah kabirah itu doa untuk menjawab semua tudingan-tudingan Mutawakkil. Kenapa? Sekali lagi karena Imam Ali Al-Hadi tidak memiliki kesempatan untuk menyampaikan ilmunya, tidak diberikan kesempatan untuk membela, sehingga dia akhirnya caranya untuk menyampaikan keistimewaan Ahlul Bait itu dengan cara melalui doa yang diajarkan kepada sahabat-sahabatnya. Sehingga dari doa ziarah itu kita bisa melihat bagaimana kemuliaan Ahlul Bait, bagaimana Imam Ali Al-Hadi menjelaskan secara detail keutamaan yang dimiliki oleh Ahlul Bait. Yang mana doa ziarah jamiah ini isinya adalah ya tentang akidah, tentang tauhid kepada Allah, keesaan kepada Allah, tentang nubuah, tentang kenabian, dan juga tentang al-imamah, tentang kecintaan kepada Ahlul Bait, tentang imamah dan lain sebagainya. Sehingga isinya adalah setelah salam, kalau kita bisa buka misalkan, setelah salam itu adalah bersaksi kepada Allah, Rasul, dan imamah. Dan perlu difahami di sini bahwa itu Imam Ali Al-Hadi menjelaskannya 3 urutannya. Dari Allah dulu, kemudian nubuah, kemudian imamah dalam doa-doanya. Yang artinya Imam Ali Al-Hadi ingin menjelaskan kepada kita bahwa kedudukan Allah dan Rasul itu tidak sejajar. Kedudukan Rasulullah dan Ahlul Bait itu tidak sejajar. Jadi jangan disejajarkan, tapi harus vertikal bentuknya. Jadi Allah dulu, kemudian Rasul, kemudian imamah. Bahwa imamah itu di bawah Rasulullah. Jangan sampai kita menganggap bahwa imam itu lebih mulia daripada Rasulullah. Begitu juga jangan disejajarkan antara Rasulullah dan Allah. Kalau misalkan boleh saya sampaikan atau saya menyampaikan apa yang pernah saya dengar dari Al-Mukarram Al-Ustadz Muhsin Labib, itu beliau menyebutkan atau beliau menyinggung tentang hiasan-hiasan yang ada di rumah kita.
bahwa ketika ada kaligrafi Allah dengan Rasul itu posisinya seperti ini. Kalau kita melihat, ini jangan katanya. Karena apa? Ini bakal antara Allah sama Rasulullah sejajar, harus gini, vertikal. Allah di sini, Rasul di bawahnya. Kalau gini, ini seakan-akan katanya, apa kita katakan, ya seakan-akan posisinya sama gitu. Itu tidak dibenarkan. Saat kita membaca, sekali lagi, saat kita membaca doa ziarah tersebut yang isinya adalah keutamaan Ahlul Bait, maka yang terjadi adalah tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengikuti Ahlul Bait. Ini Allah dan Rasulnya sudah menjelaskan dan sudah mewajibkan kita untuk mengikuti Ahlul Bait. Andaikan misalkan tidak, andaikan Allah tidak mewajibkan, Allah tidak memerintahkan kita untuk mengikuti Ahlul Bait, Rasulullah pun juga tidak pernah bersabda tentang mengikuti Ahlul Bait, andaikan demikian, maka cukup akal kita atau fitrah kita yang mengajak kita atau yang memerintahkan kita untuk mengikuti Ahlul Bait. Kenapa? Karena akal kita mengatakan atau fitrah manusia mengatakan ikutilah sesuatu yang terbaik. Saat analoginya, contoh misalkan ketika anak kita sakit misalkan, maka tentunya kita akan berobat kepada dokter yang menurut kita adalah dokter yang terbaik. Gak mungkin kita akan memeriksakan kepada dokter yang sembarangan bahasanya gitu, yang gak tahu, gak jelas, gak ada sertifikasinya misalnya. Atau misalkan ketika ada anak kita yang kemudian ingin masuk ke sekolah, pasti kita akan memasukkan ke sekolah yang terbaik. Itu akal yang mengatakan demikian. Jadi andaikan Allah dan Rasulnya itu tidak mewajibkan kita untuk mengikuti Ahlul Bait, cukup akal kita mengajak kita untuk mengikuti Ahlul Bait. Karena Ahlul Bait adalah manusia yang terbaik. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak mengikutinya dan kemudian mengikuti orang lain yang tidak atau yang belum jelas. Nah, Imam Ali Al-Hadi sekali lagi menjelaskan tentang keistimewaan dan kemuliaan Ahlul Bait dalam doa Jami'ah Kabirah. Sekali lagi ini adalah untuk menjawab apa yang telah disampaikan oleh Al-Mutawakkil. Ada salah satu, misalkan saya ingin, kalau ada waktunya ya, akan menjelaskan mungkin sepenggal dari apa yang disampaikan oleh Imam Ali Al-Hadi. Imam Ali Al-Hadi mengatakan dalam satu penggalan riwayatnya menyebutkan man aradallahu bada'a bikum. Barang siapa yang menginginkan Allah, tentunya kita diciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Artinya bahwa tujuan kita ini untuk manusia ini diciptakan itu untuk sampai kepada Allah. Finish kita itu adalah Allah. Dalam penggalan doanya disebutkan man aradallah bada'a bikum. Ini cukup sudah sebagai kemuliaan yang dimiliki oleh Ahlul Bait. Man aradallah, barang siapa yang menginginkan sampai kepada Allah, maka dimulai dari Ahlul Bait. Yang artinya kalau kita katakan Allah itu tujuan kita kepada Allah, Allah itu adalah kita katakan bahwa itu adalah tujuan hidup kita dan itu adalah sumber kebahagiaan, maka kita tidak akan pernah sampai pada sumber kebahagiaan itu kecuali melalui Ahlul Bait. Ini mungkin salah satu penggalannya. Ada lagi penggalan yang lain. Beliau menyebutkan bahwa Ahlul Bait itu adalah wa hafadatu sirrillahi wa hamalatu kitabillah. Bahwa yang disebutkan Ahlul Bait itu adalah sebagai hifid, hafadatu sirrillah, sebagai penjagaan rahasia-rahasia Allah. Allah memiliki sebuah rahasia yang mana tentunya
apa yang Allah sampaikan kepada kita, yang sampai kepada kita, informasi yang datangnya dari Allah sampai kepada kita tentunya tidak seberapa dengan apa yang diketahui oleh Allah. Apa yang kita ketahui dari ilmu Allah misalnya, ya sangat sedikit. Dan ilmu Allah tersebut atau rahasia yang Allah miliki itu penjagaannya atau diserahkan kepada Ahlul Bait. Ahlul Bait berfungsi sebagai yang menjaga rahasia Allah. Kita bayangkan bagaimana ada sesuatu yang sebagai rahasia yang dimiliki oleh Allah yang mana tidak diketahuinya kecuali Ahlul Bait, karena Allah menjadikan Ahlul Bait sebagai penjaganya, Al-Hifidz. Nah, apa sih rahasia-rahasia Allah itu? Ya nggak tahu, namanya rahasia ya. Tapi ala kulli hal, bahwa kalau kita berbicara tentang rahasia itu ada dua. Ada rahasia yang khusus dimiliki oleh Ahlul Bait, yang mana selain Ahlul Bait atau a'immah itu tidak mampu untuk menerima rahasia tersebut. Sehingga yang mengetahui rahasia tersebut hanya Ahlul Bait. Makanya kalau misalkan kita berbicara tentang salam kepada Sayyidah Fatimah ya, selalu kita membaca Assalamu ala Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha wa sirril mustauda'i fiha. Salam atas Fatimah dan ayahnya dan suaminya dan anak-anaknya, wasiril mustauda'i fiha, dan rahasia yang Allah titipkan kepadanya. Jadi Sayyidah Fatimah memiliki rahasia yang mana itu adalah rahasia Allah yang Allah titipkan kepada Sayyidah Fatimah. Dan rahasia itu sekali lagi ada yang hanya dimiliki oleh Ahlul Bait yang artinya tidak bisa disampaikan kepada yang lain karena yang lain tidak akan mampu untuk menerimanya. Ada yang disampaikan kepada umat. Dan tentunya yang disampaikan kepada umat pun juga tidak semua umat disampaikan. Yang disampaikan kepada umat itu adalah umat yang memang mampu untuk menerima dan juga mampu untuk menjaga rahasia tersebut. Salah satu contoh misalkan, kita misalkan kalau baca ayat-ayat Al-Quran ada yang namanya huruful muqatta'ah. Huruf ayat biasanya di awal-awal ayat ya, ada alif lam mim, ada alif lam ra, alif lam mim, shad dan lain sebagainya. Itu kalau misalkan kita melihat terjemahan Al-Quran itu tidak dijelaskan, hanya artinya adalah alif lam mim selesai. Ada mungkin di bawahnya catatan kaki ya. Apa catatan kakinya biasanya disebutkan? Wallahu a'lam ya. Hanya Allah yang mengetahui rahasianya. Itu adalah disebut dengan rahasia Allah, atau disebutkan dalam kitab Ulumul Quran itu disebut sebagai rams ya, atau kita katakan itu apa rams itu? Kode rahasia Allah. Kalau misalkan kita perang itu biasanya ada kode malam, kode siang ya, yang artinya untuk mengetahui ini yang di depan kita ini lawan atau kawan. Kalau kodenya salah langsung ditembak. Nah, kalau kita katakan bahwa huruful muqatta'ah itu hanya Allah yang mengetahui, ya ngapain Al-Quran diturunkan? Ngapain huruful muqatta'ah itu diturunkan? Bukankah Al-Quran itu sebagai hudal linnas, sebagai petunjuk bagi umat manusia? Kalau sebuah kitab petunjuk yang mana kitab petunjuk itu tidak diketahui kecuali Allah, lah ngapain diturunkan? Tentu di situ pasti ada manusia yang mengetahuinya. Dan yang mengetahuinya adalah Ahlul Bait. A'immat Ahlul Bait. Karena mereka adalah apa? Hafadatu sirril, sebagai penjaga rahasia Allah. Dan sekali lagi bahwa rahasia Allah
ada yang khusus untuk mereka dan ada yang disampaikan kepada umat. Salah satu contoh lain misalkan, ada rahasia Allah yang disampaikan oleh Imam Ali kepada sahabat-sahabat terdekatnya. Salah satunya adalah Maitham At-Tammar. Ini adalah rahasia. Yang mana kalau ini sampai kepada telinga orang lain, apalagi musuh-musuhnya Imam Ali, jelas ini disebut sebagai khurafat. Disebutkan bahwa Imam Ali mengatakan kepada Maitham At-Tammar bahwa engkau akan akan syahid, akan dibunuh, dan akan digantung di pohon kurma yang engkau tanami ini dengan lidah yang terpotong. Ini adalah sir, ini rahasia. Tapi Imam Ali menyampaikan itu kepada Maitham At-Tammar, kenapa? Karena Imam Ali mengetahui bahwa Maitham akan mampu untuk menerima itu. Kalau kita yang dikasih tahu, wah nggak bisa tidur, besok nanti akan mati, wah susah. Ya, ala kulli hal. Artinya apa? Ada pelajaran penting di situ. Apa pelajaran pentingnya? Bahwa tidak semua yang kita ketahui itu perlu disampaikan. Ajaran Ahlul Bait ini adalah sebuah rahasia aslinya, yang mana jangan kita sampaikan kepada orang yang belum siap untuk menerimanya. Jangan kemudian karena alasan tabligh, karena alasan mubalik, karena alasan ingin dakwah, kita menyampaikan kepada mereka yang belum siap untuk menerima ajaran Ahlul Bait. Yang terjadi adalah bahaya. Yang terjadi adalah bumerang. Seperti kalau misalkan kita contohkan Abu Dzar sama Salman Al-Farisi. Ini sama-sama Ahlul Bait, sama-sama pengikut Ahlul Bait. Salman dan Abu Dzar itu sama-sama pengikut Ahlul Bait, tapi Salman memiliki keilmuan atau memiliki rahasia yang tidak dimiliki oleh Abu Dzar. Yang Imam Ali mengatakan, andaikan Abu Dzar itu mengetahui rahasia yang diterima atau rahasia yang dimiliki oleh Salman, maka Abu Dzar akan membunuh Salman karena dianggap kafir. Ini sama-sama pengikut Ahlul Bait, apalagi kepada orang yang di luar pengikut Ahlul Bait. Sehingga jangan sembarangan, ajaran Ahlul Bait adalah ajaran yang kita katakan mutiara. Jangan membuang mutiara di kali. Ya kebenaran kita katakan kan gitu. Ahlul Bait itu kebenaran, harus disampaikan. Ya nanti dulu. Orangnya siap nggak untuk menerima itu gitu. Ibaratkan kita katakan pelajaran anak kuliahan, ya jangan kita ajarkan kepada anak SD, ngeblank nanti gitu. Tapi ada metodenya gitu. Nah itu yang harus kita pahami. Kemudian wahafadatus syirillah, kemudian wahamalatu kitabillah. Hamalatu kitabillah, dia sebagai hamal, sebagai pembawa atau penerima kitab Allah Ahlul Bait. Jadi selain dia sebagai penjaga syiar Allah, dia pun juga sebagai hamalatu kitabillah. Kitab Allah ini tentunya lebih umum daripada Al-Quran. Kitab Allah ini lebih umum daripada Al-Quran. Dan semua ilmu Allah ini itu ada dalam kitab Allah yang kita sebut dengan Al-Quran yang hakiki, yang ada di Lauhil Mahfuz disebut. Dan ketika Ahlul Bait disebutkan hamalatu kitabillah, yang artinya bahwa Ahlul Bait mengetahui Al-Quran yang sesungguhnya yang ada di Lauhil Mahfuz, yang mana isinya adalah isi Al-Quran atau isi kitab Allah yang ada di Lauhil Mahfuz. Semua apapun tentang ilmu Allah itu semuanya ada di situ. Dan Al-Quran menyebutkan la yamassuhu illal mutahharun, dan tidak ada yang bisa memahami Al-Quran yang sesungguhnya itu kecuali orang yang disucikan. Dan kita ketahui dari ayat At-Tathir bahwa yang disucikan itu adalah
Innama yuridullahu liyudhhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Ini kita katakan cuplikan dari apa yang disampaikan oleh Imam Ali Al-Hadi dalam Jami'ah Kabirah. Syiarah Jami'ah Kabirah, dan bagus untuk dibaca. Kalau kita bahas satu per satu kata demi kata yang disampaikan oleh Imam Ali Al-Hadi, ya butuh mungkin majelis khusus ya. Ala kulli hal. Nah, kemudian apalagi yang dilakukan oleh Imam Ali Al-Hadi selain dia menyampaikan doa ziarah tersebut, maka ada juga yang disampaikan oleh Imam Ali Al-Hadi adalah yang kita sebut dengan ziarah Ghadiriyah. Dan ini mungkin afdal dibaca ketika Yaumul Ghadir nanti. Ini mungkin usulan buat panitia bahwa salah satu agenda nanti ketika pas peringatan Yaumul Ghadir itu juga membaca ziarah yang kita sebut dengan ziarah Ghadiriyah. Apa isinya? Bahwa isi dari ziarah Ghadiriyah itu adalah menyatakan tawali dan tabari kepada Ahlul Bait, khususnya kepada Al-Imam Ali bin Abi Thalib, menceritakan tentang fadail Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Dan Imam Ali Al-Hadi pun juga menukilkan dalam riwayat tersebut atau dalam ziarah tersebut lebih dari 30 ayat yang berbicara tentang keutamaan dan kemuliaan Imam Ali bin Abi Thalib. Selain itu pun juga beliau menyebutkan tentang hadis-hadis Nabi yang berbicara tentang kemuliaan Ali bin Abi Thalib. Dan ini dilakukan oleh Imam Ali Al-Hadi sekali lagi untuk menjawab tudingan dari Al-Mutawakkil. Ini poin pertama. Poin pertama dari kehidupan Al-Imam Ali Al-Hadi. Poin kedua, apa yang dilakukan oleh Imam Ali Al-Hadi? Bahwa kalau kita melihat sejarah Imam Ja'far Shadiq misalkan, bahwa Imam Ja'far Shadiq ketika hidup di masa transisi dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah, ini adalah kesempatan emas buat Imam Ja'far Shadiq untuk menyampaikan ilmu-ilmu Ahlul Bait. Dan tidak kurang dari 4.000 murid. Jadi Imam Ja'far Shadiq memiliki tidak kurang 4.000 santri yang belajar kepada beliau. Nah, bagaimana dengan Imam Ali Al-Hadi? Imam Ali Al-Hadi dalam sejarah dicatat bahwa beliau hanya memiliki muridnya hanya sedikit, 185 orang saja. Karena memang kondisi sekali lagi bagaimana diasingkannya Imam di kota Samarra, dan ketika berada di kota Samarra sekali lagi putus hubungan dengan seluruh pengikutnya, putus hubungan dengan seluruh santri-santrinya, sehingga tidak ada akses untuk menyampaikan ilmu-ilmu Ahlul Bait, sehingga yang tercatat itu hanya 185 santri saja, sangat sedikit. Tapi apa yang dilakukan oleh Imam Ali Al-Hadi? Imam Ali Al-Hadi betul-betul mendidik santri-santrinya ini menjadi kader-kader, kita katakan menjadi santri-santri yang berkualitas tinggi, sehingga dia akan menjadi penghubung antara pengikut Syiah, ya pengikut Ahlul Bait dengan Al-Imam Ali Al-Hadi. Sehingga Imam Ali Al-Hadi mengirimkan murid-muridnya itu ke kota-kota yang ada. Kualitas yang ditekankan sedikit tapi berkualitas. Salah satu contohnya adalah muridnya adalah Abdul Azim Al-Hasani yang berada di kota Rai saat ini. Bahwa Abdul Azim Al-Hasani itu dia memiliki usia yang panjang. Dia hidup di zamannya Imam Musa Al-Kadzim, Imam Ali Ar-Ridha, Imam Muhammad Al-Jawad, dan terakhir adalah Imam Ali Al-Hadi. Dan bahkan untuk menyampaikan keutamaan Abdul Azim Al-Hasani ini, Imam Ali Al-Hadi pernah menyebutkan bahwa ini tentunya untuk orang yang hidup atau yang tinggal di
di daerah sekitar kota Rai tersebut di Iran ya. Beliau menyebutkan kalau kita misalkan berziarah ke Iran, kalau ke Tehran itu insya Allah pasti mampir ke situ gitu. Beliau menyebutkan barang siapa yang ingin menziarahi Syahidus Syuhada di Karbala, maka cukup untuk menziarahi Abdul Azim Al-Hasani karena pahalanya sama. Ini sekali lagi tujuannya adalah supaya masyarakat pada saat itu kalau mau menziarahi Imam Husain nggak perlu jauh-jauh ke Karbala. Mungkin dirasa jauh atau mungkin nggak ada kesempatan dan lain sebagainya, maka cukup menziarahi Abdul Azim Al-Hasani ini. Ini kita katakan bahwa apa yang dilakukan oleh Imam Ali Al-Hadi untuk menyampaikan ilmu-ilmu Ahlul Bait, dia mendidik 185 santrinya dengan berkualitas sehingga dia akan menjadi wakil-wakilnya di setiap kota yang ada. Di Ahwaz misalkan ada yang namanya Ali bin Mahzayar, di salah satu kota namanya Ahwaz dan lain sebagainya. Ala kulli hal, ini yang dilakukan oleh Imam Ali Al-Hadi. Dan ini sekali lagi, kondisi ini seakan-akan mendukung atau seakan-akan ingin membiasakan masyarakat untuk tidak menemui imamnya, supaya masyarakat terbiasa dengan menemui wakil-wakilnya. Sehingga ketika pas nanti sampai kepada Imam Mahdi, yang mana Imam Mahdi betul-betul digaibkan, yang ada hanya wakilnya, maka masyarakat sudah terbiasa untuk tidak bertemu dengan imam mereka. Imam Ali Al-Hadi wujudnya ada, artinya dia tidak digaibkan, tapi kemudian dia diasingkan, masyarakat tidak boleh menemui dia. Kalau ingin berhubungan dengan Imam Ali Al-Hadi, maka melalui wakil-wakil yang telah ditunjuk oleh Imam Ali Al-Hadi tadi, yang salah satunya adalah Abdul Azim Al-Hasani. Nah, kalau kita misalkan melihat sekarang, insya Allah ini ada anak-anak Hauzah ya, ada berapa? 14 ya. Kita katakan sedikit, ya kan? Kita katakan sedikit. Memang santri Hauzah atau Hauzah ini memang kita katakan peminatnya sangat sedikit. Enggak apa-apa, sedikit itu, tapi kita ingin menjadi manusia. Kita ingin mereka menjadi manusia-manusia yang berkualitas, yang nantinya mereka akan pulang ke kotanya masing-masing dan menjadi, kita katakan, pengikut Ahlul Bait dan menyampaikan ilmu Ahlul Bait di kotanya masing-masing. Itu yang kita harapkan. Nah, itu yang kedua. Poin yang ketiga, dari kehidupan Imam Ali Al-Hadi adalah beliau menjawab berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada. Jadi ketika beliau melihat adanya penyimpangan-penyimpangan yang di tengah-tengah umat, beliau tidak diam gitu. Beliau menjawab penyimpangan-penyimpangan tersebut. Salah satu contohnya misalkan ada penyimpangan gulat, ternyata di zaman Imam Ali Al-Hadi pun masih ada gitu. Gulat yang kemudian menuhankan Imam Ali bin Abi Thalib. Itu dengan keras Imam Ali Al-Hadi menentang mereka, dan selain dari gulat tersebut ada kelompok yang kita sebut dengan kelompok Sufi ya. Ini pun juga ditentang keras oleh Imam Ali Al-Hadi. Dan kalau kita berbicara tentang penyimpangan atau kelompok yang menyimpang, mungkin di setiap zaman itu ada penyimpangan itu. Termasuk zaman kita saat ini mungkin, ya, Anda nggak mau menyebutkan, sudah disebutkan ya. Salah satu contohnya mungkin itu. Ada lagi mungkin yang terakhir itu yang kemudian ada istilahnya kalau sholat itu kodok itu menyelesaikan melaksanakan sholat yang kemarin kita tidak lakukan. Ada istilahnya itu nyetok sholat untuk kita katakan 100 hari ke depan gitu. Kita sholatnya sekarang, jadi 100 ke depan aman. Itu ada ya kondisi saat ini, dan itu kita katakan ya jelas tentunya adalah penyimpangan. Ala kulli hal, itu yang dilakukan oleh Imam Ali Al-Hadi. Selanjutnya, poin yang keempat yang dilakukan oleh Imam Ali Al-Hadi adalah beliau menyadarkan umat
beliau menjelaskan kepada umat tentang bahwa anak ini sudah imam yang ke-10 loh. Bahwa imam itu sudah masanya sudah mau habis ini. Dalam artian bahwa Imam Ali Al-Hadi mempersiapkan medan, mempersiapkan umat untuk supaya masyarakat terbiasa atau supaya masyarakat mempersiapkan akan kegaiban Al-Imam Mahdi. Dan ini adalah tugas Imam Ali Al-Hadi. Bagaimana umat dijelaskan bahwa kelak bahwa imam kalian ini akan digaibkan, kalian akan jauh dari imam. Hubungan kalian dengan imam akan tidak segampang mungkin di zaman imam-imam sebelumnya gitu. Kenapa? Karena Imam Mahdi digaibkan. Dan penyadaran inilah yang kemudian dilakukan oleh Imam Ali Al-Hadi. Nah, ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan wiladah hari ini, dan sekali lagi bahwa ada 4 hal yang disampaikan oleh pelajaran penting yang bisa kita terima atau ambil dari kehidupan Al-Imam Ali Al-Hadi. Dan mudah-mudahan sekali lagi dengan duduknya kita di majelis ini, kita digolongkan menjadi manusia-manusia yang beruntung kelak di hari kiamat, karena ini adalah sekali lagi bekal yang terbesar. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Imam ar-Rusl ya sanadi, anta babullahi mu'tamadi, فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله خذ بيدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله معتمدي يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي
قسما بالنجم حين هوى ما المعافى والسقيم سوى فاخلع الكونين عنك سوى حب مولى العرب والعجم يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله خذ بيدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله مد بيدي سيد السادات من مضري غوث أهل البدر والحضر صاحب الآيات والصور منبع الأحكام والحكم يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله مدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا بني المصطفى أنتم ذخري فارحموا عبدكم واجبروا كسري وسلوا حبكم يا ذوي القدر وامنحوا عطفكم وجوروا هاجري يا بني المصطفى أنتم ذخري فارحموا عبدكم واجبروا كسري وسلوا حبكم يا ذوي القدر وامنحوا عطفكم واهجروا هاجري يا بني المصطفى أنتم ذخري فارحموا عبدكم واجبروا كسري وسلوا حبكم يا ذوي القدر وامنحوا عطفكم واهجروا هاجري ذبت في حبكم وفانا صبري فالجفا في الحاشا يلهب النيران فاسلوا مغرما يا ذوي العرفان فاسلوا مغرما يا ذوي العرفان يا بني المصطفى أنتم ذخري فارحموا عبدكم واجبروا كسري وسلوا حبكم يا ذوي القدر وامنحوا
وامنحوا عطفكم واهجروا هاجري. قد سما فضلكم يا بني الزهراء وعلى شأنكم في الورى ضرا خرتم سادتي في العلا قدرا جدكم خير من شرف الأكوان يا بني المصطفى أنتم ذخري فارحموا عبدكم واجبروا كسري واسلوا حبكم يا ذوي القدر وامنحوا عطفكم واهجروا هاجري. صلي يا ربنا محد الهادي وعلى الآل هم إترات الهادي وعلى الصدقنا ناصر الديان وعلى صدقنا ناصر الديان يا بني المصطفى أنتم ذخري فارحموا عبدكم واجبروا كسري واسلوا حبكم يا ذوي القدر وامنحوا عطفكم واهجروا هاجري. قد أفلح من صلى على محمد وآل محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan dari acara ini. Kita sudah berada di penghujung acara, yaitu penutupan. Mohon maaf bila ada kesalahan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.